bergabung menjadi sekolah yang berdasarkan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini memberikan ruang bagi peserta didik untuk belajar sesuai dengan potensi dan minat sekaligus mendorong mereka untuk menjadi pembelajar mandiri melalui pengembangan kemampuan self-regulated learning. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kurikulum merdeka di SMA Negeri 5 Bengkulu. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana self-regulated learning peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana hubungan antara implementasi kurikulum merdeka dan self-regulated learning peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 5 Bengkulu. Untuk tinjauan pustakanya saya langsung aja ya. langsung ditulis Pak. Metodologi. Untuk jenis penelitian dan metodologi Ya. di sini saya menggunakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang bersifat korelasional untuk mengetahui hubungan tiap variabel. Kemudian menggunakan analisis statis, verifikasi dan teknik analisis product moment untuk mengetahui besarnya hubungan antara variabel X dalam hal ini implementasi kurikulum mereka dan variabel Y-nya yaitu self-regulated learning peserta didik. Untuk hasil dari skripsi saya, yang pertama, implementasi kurikulum merdeka di SMA Negeri 5 Bengkulu ini tergolong kategori sedang. Hal ini dibuktikan dengan terdapat 5 orang peserta didik atau 11% yang memperoleh nilai tinggi dan 34 orang peserta didik atau 75,6% yang memperoleh nilai sedang dan 6 orang peserta didik atau 13,33% yang memperoleh nilai rendah. Untuk menjawab kedua, self-regulated learning peserta didik SMA Negeri 5 Bengkulu tergolong sedang. Hal ini dibuktikan dengan terdapat 7 orang peserta didik atau 15,55% yang memperoleh nilai tinggi, 30 orang peserta didik atau 66,67% yang memperoleh nilai sedang, dan 8 orang peserta didik atau 17,78% yang memperoleh nilai rendah. Yang ketiga, hubungan antara implementasi kurikulum merdeka dan self-regulated learning peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 5 Bengkulu dapat dibuktikan dengan hitungan product moment yang diperoleh hasil sebesar 0,593 dan selanjutnya dikonsultasikan dengan Degrees of Freedom atau DF atau derajat kebebasan dengan tingkat signifikan 1% dan 0,389 dan pada tingkat signifikan 5% 0,301. Berdasarkan hasil perhitungan produk moment tersebut dapat dilihat bahwa HO HO ditolak dan HA diterima. Artinya terdapat hubungan yang positif yang signifikan antara implementasi kurikulum merdeka dan self-regulated learning peserta pada mata pelajaran pendidikan alam Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 5 Bengkulu, baik pada taraf signifikan 5% maupun 1%. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Ya, siapkan kertas dan pena kalau ada yang perlu mau dicatat ya. Ya, saya duluan ya. Hubungan antara implementasi kurikulum merdeka dan self-regulated learning peserta didik dan pada mata pelajaran PAI yang berarti di SMA Negeri 5 Bengkulu ya. Berarti di kota ini lah ya. Iya, di kota ini Pak. Saya mau tanya, karena ini bahasa Inggris, Anda maksud self-regulated learning itu apa? Self itu terima kasih atas pertanyaan Pak. Ya. Jawab. Self itu artinya diri atau individu Pak. Kalau learning itu suatu proses pembelajaran. Nah, regulat. Maaf Pak, ulangi. Kalau self itu artinya diri. Learning regulator itu upaya dan learning itu pembelajaran. Jadi maksudnya di sini itu tuh upaya kemampuan siswa dalam belajar secara mandiri, dalam mengatur waktunya, dalam manajemen metode pembelajarannya. Ya, baik. Penelitian awalnya bagaimana? Kenapa Anda tertarik meneliti ini? Pertama itu karena di sini
itu Dari mana Kak Anda tahu? saya membaca dari berita. Ini kan penelitian lapangan ya. Ah, Di lapangan, maksudnya di kelas bagaimana Anda punya? kalau di kelas saya dari hasil nilai saya Kan, lihat kan sebelum meneliti ada observasi ya. Nah, gimana yang ada? Keadaan di sekolah itu. Learning loss juga. iya Pak, menurun soalnya kebanyakan kan sejak kan mereka kan sebelum implementasi kurikulum kan sekolahnya daring Pak. Nah itu Iya. kebanyakan bingung dan tidak mengerti apa cak mana harus ke depannya. Lagi kan mereka kan selama 2 tahun tuh daring. Nah kemampuan mereka tuh turun Pak. Nah itu dibuktikan dari hasil nilai, dari pemahaman juga bisa itu Pak. Misalnya apa? Pemahaman misalnya cak Semangat belajar semangat menurun. belajar menurun, terus kreativitasnya menurun, inovasinya dan juga cak turun juga Pak. Semangatnya lah cak Iya, turun. iya, iya. Ya, adanya Jadi saya self regulated learning-nya menurun ya. iya Pak, makanya perlu ini tuh Pak untuk Ya, baik. Jadi saya langsung aja temuan Anda bagaimana? Bagaimana implementasi sudah baik belum? kalau Ini temuan kan ini kuantitatif kan? iya Ya, kuantitatif gimana Pak. temuan? Berdasarkan angket atau kuesioner yang saya bagi kepada 45 peserta didik, itu untuk implementasinya sudah dalam kategori sedang atau Ya. sudah berjalan cukup baik pada sana Pak. Ya. Dan juga berdasarkan wawancara yang saya lakukan kepada wakaf kurikulum dan juga guru itu mereka menjelaskan bahwa itu juga sudah dalam kategori sedang, sudah berjalan cukup baik dan sudah SMA Negeri Malang itu sudah masuk kategori mandiri berbagi yang nomor 2 Pak. Oke. Berbagi. Kalau bidang PAI bagaimana? Self regulated learning sama. Ini Yang nomor 2 itu bagaimana self regulated learning serta didik pada mata pelajaran PAI dan seterusnya. saya saja. Untuk itu saya kan ini Pak, pendidikan agama Islam itu kan biasanya pembelajarannya itu terkesan biasanya sering monoton dan tidak terlalu menguji mental peserta didik kan. Nah makanya self regulated ini diperlukan karena pembelajaran PAI ini nih harusnya kan mendidik peserta didik dalam karakternya, terus apa tuh semangatnya. Oke. Lalu bagaimana itu implementasi kurikulum merdeka dan self regulated learning peserta didik itu? Jadi di bidang PAI itu bagaimana yang mereka belajar kurikulum itu diterapkan implementasinya? Untuk itu Kalau Anda lihat, kalau saya pribadi menurut pendapat saya Pak ya, untuk implementasi dan self regulated learning pada PAI itu berjalan bagus dan untuk metode pembelajaran juga sudah banyak yang berubah. Misalnya ya, kalau dulu itu kan cuma mendengarkan ceramah Pak. Nah kalau sekarang itu kan bisa belajar di luar dan juga peserta didik dituntut untuk lebih kreatif, lebih aktif seperti mengeluarkan apa yang diimajinasinya tentang agama ini, tentang misalnya pelajaran sejarah yang menjelaskan bisa pelajaran sejarah itu bisa diaplikasikan dengan apa media-media seperti itu Pak. iya, sekarang kan banyak dikeluhkan oleh guru itu berkaitan dengan merdeka belajar ini kan terkait dengan penggunaan IT di kelas, ya kan? Nah, dan dengan bahasa lain perilaku siswa, akhlak siswa, gimana yang disebut kritik? Kalau enggak itu, karena merdeka kadang dimaknai, ya gimana? Coba yang ada lihat di sana. Kalau untuk di SMA 5, kalau untuk merdeka belajarnya itu mereka tetap terarah karena ada yang namanya penguatan profil pelajar Pancasila yang penguatannya di sana dan juga untuk ada bimbingan juga dari guru sehingga mereka walaupun mereka merdeka belajar mereka tetap dalam sistem
sih maksudnya merdeka belajar? Kebebasan. Ya, Merdeka belajar itu artinya karena tidak belajar juga merdeka. Hah? Ada orang dulu harus tahu maksud merdeka ini bukan tidak belajar. Gimana? merdeka belajar itu kalau menurut saya Pak ya, itu tuh lebih guru hanya sebagai fasilitator dan hanya sebagai seorang pengarah saja, dan peserta didik dituntut untuk lebih aktif, lebih kreatif dan ini merdeka belajar itu lebih menekankan pada pembelajaran diferensi yang berpihak pada peserta. Ya, tapi guru tetap menjadi komandan. Tetap Pak. Karena ada guru yang nyuruh anak belajar silakan dia main HP. Itu salah. Salah juga kan? Salah betul. Salah itu Pak. Walaupun merdeka. Iya, jadi merdeka yang di sini dimaksud itu kan ini. Anak tidak ujian tetap lulus merdeka itu kan. Nah, makanya sekarang kurikulum merdeka itu sedang dievaluasi oleh menteri yang baru. Karena banyak yang belajar. Biar Anda tahu ya. Baik, saya menggunakan. Ini bahasa lain bukan menjadi berkualitas, tapi menjadi anak-anak yang dititipkan orang tua ini ya tidak struggle, tidak motivasinya tidak seperti sebelumnya gitu. Tidak ada masa tanggung jawab yang ini karena masih lulus. Kadang gurunya repot nelpon. Nah, kamu belum ngumpul ini. Benar ya. Apa-apa, itu aja Pak. Iya. Umur kita kan saya pun sudah. Saya nyambung dengan apa yang disampaikan oleh dia berkaitan dengan implementasi kurikulum merdeka khusus kurikulum learning ini ya. Ada beberapa hal saya kira patut dicermati dalam skripsi ini. Sebenarnya harus pahami dulu tentang implementasi kurikulum merdeka itu sendiri. Kurikulum merdeka kita penerapannya apa? P5 sampai ke mana segala macam ya prosesnya. Nah, yang menjadi inti atau dari penelitian yang saudara tulis ini kurikulum merdeka yang mananya, bagian yang mana? Bukan keseluruhan kan? Di mana dibataskan masalah? Bagian mana? Implementasi apa? Karena terlalu luas nanti repot. Itu yang harus dipastikan di sini. Nah, kalau yang cenderung yang sudah akan ceritakan di sini, ini berkaitan dengan persoalan itu yang belum misalnya tentang tentang holistiknya atau adaptasi buruknya ya, atau pembelajaran inovatifnya gitu. Jadi kan harus jelas jangan diambil semuanya. Kalau diambil semuanya tidak selesai. Jadi ya bagian-bagian mana yang sebenarnya apa tentang profil pada Pancasilanya yang cenderung tetap profil ini tadi cenderung ke project jualan. Sekarang kan di sekolah itu banyak jualan. Jualan ini, guru ini, jualan ini, apa yang itu? Atau yang mananya? Yang itu yang harus saudara lebih tekankan lagi nanti lebih spesifik ya. Kemudian yang memotivasi diri sendiri, ini juga bisa tentang pelajaran yang sudah maksud dari rencana ini variabel X, variabel Y ini. Nah, saya kira variabel Y ini mesti jelas juga kategorinya apa, subjektif dimaksud apa, itu berkaitan dengan motivasi atau strategi dia belajar. Itu harus kalau sudah ambil semuanya, di sini banyak nih aspeknya, monitor, yang dengan tugas, mengganti, itu apa? Turun dengan hubungan juga berbeda dengan hasil. Itu kan yang sudah maksud ada 3-4 tahap. Ini berkaitan dengan strategi, atau berkaitan dengan memotivasi. Paham ya?
itu yang berkaitan dengan variabel X dan Y. Ada 45 berarti ya, jadi sampel ya. Iya, Pak. Memang 45 itu sampelnya dari populasinya ada berapa? Saya ngambil populasi 180, Pak. 180. Iya. Terus soalnya 45 Ngambil 25% dari 25 jadi 40 45. 45 itu sistemnya mana acak ambil atau dibutuhkan proporsi Acak dari 3 kelas itu saya acak, Pak. acak Iya, ngambil ya. itu kelasnya gimana? Kelasnya sama Kelasnya sama, Pak. Kan ya ini kan juga di SMA negeri Banjar Pendidikan Agama Islam kelasnya kan pendidikan agama Islam saja tidak ada dibedakan dengan kelasnya mestinya dibatasi kelas berapa ini berapa ya sehingga menjadi jelas nanti apa yang sudah teliti mata pelajaran pendidikan agama anak kelas berapa gitu. Nah, baru nanti ditentukan sampelnya kelas dari kelas berapa? 10. kalau untuk tahun kemarin saya sebenarnya ambil kelas 10, Pak. Tapi sekarang kelas 10 nya sudah jadi kelas 11. Jadi gimana tuh? Masih di kelas 10 atau 11? Saya ambil kelas 11 saja. Nah, kelas 11. Jadi harus jelas di situ ya. Harus 10 atau 11 kalau di 11 itu 11 kalau di 10 10 terus tapi mana apa nanti dijelaskan nih metodologi penelitiannya waktu penjelasan tentang populasi sampelnya itu ya. Nah, dari 45 orang itu yang kategori ini berapa? Berapa orang? Izin buka skripsi apa? Ya, ada 7 kan? Terus dari 7 itu 7 itu berapa persen? Kalau untuk yang implementasinya itu ada 6 orang peserta didik itu cuma 13,33%, Pak. 13,33 untuk yang implementasi kurikulum mereka. Tapi di sini 15,55%. Oh, itu yang SRL, maaf, Pak, itu yang SRL. Yang accept regular trending yang 15,5 itu, Pak. 15,5. Ya. Oke, nanti coba datanya dilihat lagi satu jangan sampai ada apa namanya ada yang itu tidak sama antara satu dengan dari 45 tadi kan ada 7 itu berapa persen? 7-nya 5. Ada berapa? 7-nya 15,55%. Nah, 15,55% yang bebas ya. Nah, kemudian kalau 7 orang itu dari angket yang saudara sebarkan yang mana yang kategori ini yang jawab itu yang tinggi ya berarti dia jawab semua ya benar semua ya Enggak, Pak. Cuma dari oke nanti dipelajari lagi ya iya, Pak. ini masih belum jelas termasuk daftar pustaka nanti daftar pustaka itu karena saudara buat secara manual tapi harus hati-hati nanti misalnya akyat kemudian alimuddin misalnya terpaksa dari Askia kemudian ada Pastria ada Pauzia di mana yang dulu di urutannya tapi kalau dicermati Iya, Pak. itu gimana sih Prof? Ya. Itu tadi masukan dari Profesor Bonanno ya, penyidik pula. Saya sudah tadi dan kemudian cukup ya, mudah-mudahan berjalan baik dan lancar. Hasil. Ini anak berapa? Anak ketiga, Pak. Oh, ketiga. Iya. Pak Guru ya. Bukan. Kita pengusaha, itu apa? Pengusaha dan Iya. iya. Oke, cukup. Tunggu di keluar dulu nanti serempak diumumkan. Oh ya. Oke, selamat dulu ya.